Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai integral tertentu. Nah, dalam integral tertentu, pokok pembahasan yang kami ambil ada 3 poin. Poin yang pertama itu menghitung integral tertentu dengan rumus dasar dan metode integrasi. Poin yang kedua, mencari nilai suatu integral tertentu dengan rumus dasar dan metode integrasi. Poin yang ketiga, membuat contoh serta penyelesaiannya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau membahas di bagian poin yang pertama, yaitu menghitung integral tertentu dengan rumus-rumus dasar dan metode-metode integrasi. Poin yang kedua dan poin yang ketiga akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui apa itu integral tertentu. Jadi, integral tertentu ini adalah integral dari suatu fungsi yang nilai variabel bebasnya tertentu. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara Y sama dengan Fx dan sumbu horizontal X dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Bentuk umum dari integral tertentu dinyatakan sebagai berikut. Ini seperti ini. Integral dari A sampai B untuk Fx dx. Satu rumus dasar integral tertentu. Jadi, ini adalah rumus dasar integral tertentu. Integral dari A sampai B untuk Fx dx sama dengan Fb kurang Fa. Yang kedua itu adalah metode-metode integrasi. Jadi, metode-metode integrasi ini juga dibagi lagi ke beberapa metode. Yang bisa dilihat, yang pertama itu adalah metode substitusi. Ini adalah rumus untuk metode substitusinya. Bisa dilihat, tunggu. Nah, ini adalah rumus metode substitusi. Integral dari A sampai B untuk Fx, Gx, dx sama dengan integral dari A sampai B untuk F dalam kurung G, dalam kurung lagi X, tutup kurung, G aksen X dx sama dengan integral dari A sampai B untuk Fu du. Kemudian kita masuk ke metode trapesium. Jadi segmen-segmen berbentuk trapesium di bawah kurva. Di bawah kurva ini dengan menghubungkan batas bawah A dalam kurungnya itu X0 dengan batas atasnya ini B, dengan batas atasnya ini B, dalam kurungnya itu tuh Xn. Jadi jika kita menulis itu tuh I sama dengan integral dari A sampai B untuk Fx dx. Lalu, secara umum, rumus-rumus metode trapesium itu ditulis dengan I setara dengan H per 2 dikali dalam kurung F0 ditambah 2 sigma atas N kurang 1 sigma bawah I sama dengan 1 Fi ditambah Fn.
Jadi dengan H-nya itu kan sama dengan B dikurang A per N. Lalu I kapital setara dengan H per 2 dikali kurung siku dalam kurungnya ini F0 ditambah dengan F1 tutup kurung ditambah buka kurungnya itu F1 ditambah F2 tutup kurung ditambah buka kurung F2 ditambah F3 tutup kurung ditambah dan seterusnya, lalu ditambah dengan buka kurungnya itu tuh Fn1 ditambah Fn tutup kurung kurung siku. Kemudian I kapital setara dengan H per 2 dikali kurung siku F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah 2 F3 tutup kurung ditambah dan seterusnya, ditambah juga dengan 2 Fn kurang 1 ditambah Fn kurung siku. Lalu kita akan masuk ke metode Simpson sepertiga. Metode Simpson sepertiga ditulis dengan I kapital sama dengan H per 3 dikali dalam kurungnya itu F0 ditambah 4 dikali sigma atasnya N kurang 1, sigma bawahnya itu I ganjil Fi ditambah 2 dikali sigma atasnya N kurang 1 dengan sigma bawahnya itu I genap Fi ditambah Fn tutup kurung. Kemudian jika rumus di atas kita jabarkan, maka akan menjadi I kapital setara dengan H per 3 dikali kurung sikunya, buka kurung sikunya itu F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah 2 F4 dan seterusnya. Lalu dilanjutkan juga dengan dan ditambah lagi dengan 2 Fn kurang 1 ditambah 4 Fn kurang 1 ditambah Fn lalu tutup kurung siku. Kemudian tutup balasan tutup kurung sikunya. Jadi nah ini tentang pokok pembahasan poin yang pertama. Dan poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Emmanuel Libilawa Barang dari kelompok 7 akan menjelaskan bagian B, mencari nilai suatu integral tertentu dengan rumus dasar dan metode-metode integrasi. Yang pertama, mencari nilai rumus dasar integral tertentu. Contohnya seperti pada gambar di atas. 2x dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Langkah-langkahnya dari soal ini kita cari dulu integral untuk 2x-nya, teman-teman. Seperti pada gambar 2, integral 2x sama dengan x kuadrat. Selanjutnya masukkan batas atas dan batas bawah lalu dikurang. Seperti pada gambar di sini di bawah ini. Integral 2x dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 sama dengan x kuadrat dan batas atas 2 dan batas bawah 1.
sama dengan FB kurang FA sama dengan 2 kuadrat kurang 2 kurang 1 kuadrat sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi hasil dari integral 2x dx dengan batas atas 1 dan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1 adalah 3. Oke teman-teman, yang berikut 2. Mencari nilai integral dengan metode integrasi. A. Metode substitusi. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Integral 2x kurang 1 pangkat 3 dx dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 0. Langkah-langkahnya kita misalkan U sama dengan 2x kurang 1, kemudian U atau du per dx sama dengan 2 du kurang 2 dx, maka dx sama dengan 1 per 2 du. Setelah kita ubah semuanya, selanjutnya kita masukkan variabel yang sudah diganti tadi ke dalam integralnya, seperti pada gambar di samping ini. Integral U pangkat 3 1 per 2 du dengan batas atas 2 dan 0. Lalu kemudian keluarkan konstanta, lalu dioperasikan seperti gambar di bawah ini. 1 per 2 integral 2 ke 0 U pangkat 3 du sama dengan 1 per 2, seperti pada gambar ini teman-teman bisa lihat. Kemudian ubah variabel U di atas kembali ke bentuk semula, kemudian cari nilai integralnya. Seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian yang berikut B, metode trapesium. Contohnya seperti ini pada gambar di bawah ini teman-teman. 4x kurang x kuadrat dx n sama dengan 4. Dan langkah-langkahnya cari nilai H sama dengan B kurang A per N. H 1 kurang 0 per 4 sama dengan 0,25. Hitung X I dengan rumus pada gambar di bawah ini. X1 kurang 0 setelah dapat nilai X I kita hitung F0 sampai F4 dengan fungsi 4x kurang X. Setelah kita menghitung fungsi sampai dengan 4,
lalu masukkan ke dalam rumus dengan nilai yang sudah dicari tadi, seperti pada gambar di bawah ini, teman. Lalu bagian C, metode simpon 1/3. Satu contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Langkah-langkahnya cari EH dan XI, lalu cari FI dengan XI yang sudah didapatkan tadi. Lalu masukkan rumus dengan nilai yang sudah didapatkan. Seperti pada gambar di bawah ini. Oke, hanya itu saja dari saya. Atas nama Emmanuel Bilowara. Mohon maaf sebelumnya karena saya merekam menggunakan suara saja karena muka saya hancur barusan habis kecelakaan kemarin. Oke, terima kasih. Oke, baik, selamat pagi Pak, sampai teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu tentang membuat contoh dan penyelesaiannya. Oke, kita langsung saja ke poinnya. Baik. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dan penyelesaian integral dengan rumus dasar dan metode-metode integrasi. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama, yaitu contoh dan penyelesaian dari rumus dasar. Di sini saya zoom in sedikit. Ya, nah, oke, sudah bisa. Nah, di sini pada nomor 1, tentukan integral dari minus 1 sampai 2 x pangkat 3. Tentukan integral dari x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 8x tambah 2 dx dengan batas bawah minus 1 dan batas atas minus dan batas atas 2. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, jadi di sini kita buat dulu integral dari fungsi ini semua ya. Jadi x pangkat 3 ini integralnya yaitu 1/4 x pangkat 4. Nah, untuk yang seperti ini saya pikir teman-teman sudah tahu semuanya ya. Kita sudah belajar dari pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana cara mencari integral. Saya pikir itu tidak perlu dijelaskan lagi ya. Jadi kita langsung x pangkat 3 integralnya adalah 1/4 x pangkat 4 atau x pangkat 4/4 kemudian minus 6x kuadrat ya, itu integralnya yaitu minus 2x pangkat 3 kemudian 8x itu integralnya 4x pangkat 2. Ini harusnya pangkat 2 ya, bukan pangkat 3. Ya, ini salah tulis, ini harusnya x pangkat 2 ini. Ya, jadi 4x pangkat 2 ditambah 2x dengan batas 2 integralnya yaitu 2x dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Jadi ini sebenarnya ini hasilnya harus bisa berubah ya ini. Kita coba saja. Kemudian kita masukkan ya batas atasnya, kita ganti variabel x ini dengan batas atasnya, kemudian dikurangi batas bawahnya, kita ganti x dengan batas bawahnya yang 1. Nah, kemudian 1/4 ya, batas atasnya adalah 2, jadi 2 pangkat 4, kemudian minus 2x pangkat 3, jadi 2 dikali 2 pangkat 3,
kemudian ditambah 2/3 betul, 2/3, kemudian 4 dikali 2 pangkat 2 harusnya, kemudian 2, kemudian tambah 2 dikali dengan 2. Nah, terus dikurang dengan batas bawahnya. Jadi semua X itu dia ganti dengan batas bawahnya, yaitu min 1. Ya, jadi seperti 1/4 dalam kurung min 1 pangkat 4, kemudian kurang 2 kali min 1 pangkat 3 tambah 4 kali min 1 pangkat 2 harusnya ini. Dan tambah 2 dikali min 1. Dapatnya yaitu 1/4, 2 pangkat 4 itu 16 bagi 4 sama dengan 4. Ya, 4 dikurang 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 8 kali 2 16. 16 kurang 16 0 ditambah 4 2 pangkat 2 harus ini. 2 pangkat 2 4 kali 2 8. Ya. 2 pangkat 2 4 kali 4 kali 4 16, terus ditambah 2 pangkat 2 kali 2 4. Jadi 16 tambah 4 sama dengan 20. Ya, 20. Karena sini tadi kita kurangi, ini hasilnya 0. 16 kurang 16 0, kemudian tambah 16, kemudian tambah 4, jadi 20. Kemudian dikurang 1/4 min 1 pangkat 4 itu 1 ya. Jadi 1/4 kurang, ya, ini kan min 1 pangkat 4, hasilnya 1, positif 1. 1/4 dikali 1, 1/4 tetap. Kemudian dikurang 1 pangkat 3 min 1 kali 2 minus 2, jadi 1/4 dikurang minus 2, jadi 1/4 ditambah 2, 1/4 tambah 2, kemudian ditambah ini 4 kali min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Min 1 kali 4 min 1, ya, jadi 1/4 ditambah 2, ya, min ketemu min positif, 1/4 tambah 2, terus ditambah min 4, jadinya 1/4 ditambah 2, kemudian dikurang 4, kemudian 2 ditambah 2 kali min 1. 2 kali min 1 sama dengan min 2, karena di sini positif ketemu negatif jadinya min. Jadi 1/4 tambah 2 kurang 4 dikurangi 4. Itu sama dengan itu kalau dipecahkan, kalau dibuat Oke, baik. Jadi setelah saya menghitungnya tadi, hasilnya adalah 20 ditambah, ya, 20 dikurangi dengan minus 15/4 itu sama dengan 20 ditambah 15/4. Itu hasilnya adalah 95/4 atau 23 3/4. Nah, maaf salah, ada kesalahan sedikit. Saya mohon maaf.
Jadi hasil akhirnya itu adalah 23 3/4. Nah, jadi hasil dari integral ini ya, kita gunakan rumus dasar FB dikurang FA sama dengan 23 3/4. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh dasar kedua itu tentang contoh dari metode substitusi. Nah, pada integral tertentu ini sebenarnya inti daripada integral tertentu ini adalah mencari nilai yang ada di bawah kurvanya ya. Kita bayangkan titik koordinat, garis koordinat itu, kemudian kita buat kurvanya. Nah, yang dihitung luas di bawah kurva itu dihitung menggunakan integral tertentu dengan batas bawahnya yaitu koordinat yang pada titik x-nya. Jadi batas bawahnya itu batas bawahnya itu ada di dekat 0, kemudian batas atasnya itu ya, semakin jauh ke 0, tergantung kurvanya bergerak kemana, kemudian ditarik garis lurus. Nah, itu adalah batas atasnya atau B nya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal kedua menggunakan metode substitusi. Di sini batas integral dari x terus akar x dikali akar x kuadrat tambah 3 dx dengan batas atasnya adalah akar 6 dan batas bawahnya adalah 1. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Di sini kan metode substitusi itu sangat identik dengan pemisalan ya, bukan identik lagi tapi memang begitu definisinya. Jadi metode substitusi itu kita memisalkan fungsi ya, kemudian dimisalkan dengan satu variabel agar kita lebih mudah untuk menyelesaikan ya. Jadi di sini u-nya itu kita misalkan dengan x kuadrat tambah 3 ya, akarnya kita hilangkan, nanti baru kita pasang akar u-nya, begitu biar gampang ya. Jadi u kita misalkan dengan x kuadrat tambah 3 ya, kemudian du per dx atau u aksennya itu sama dengan 2x ya. Jadi kalau turunan seperti ini saya pikir sudah kita tahu semuanya ya, sudah pernah diajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. U aksennya adalah 2x, kemudian du ya, jadi kita harus mencari du-nya. Nah, du-nya dari sini kan du per dx sama dengan 2x. Nah, jadi kalau misalkan du sama dengan dx-nya kita pindahkan ke sini jadi 2x dx. Nah, 2x jadi hasilnya du sama dengan 2x dx ini kita bagi jadi 2. Kita bagi 2 antara ruas kiri dan ruas kanan, kita bagi 2. Jadi du ini anggap saja ada koefisien 1 di sini, jadi du per 2 sama dengan setengah du. Kemudian ini dibagi 2 jadi sama dengan x dx. Nah, jadi setengah du sama dengan x dx. Nah, ini ada info menarik ya. Kan biasanya kan metode substitusi itu kalau kita mau menghitung integralnya kita harus kembali ke bentuk awalnya lagi ya. Jadi misalnya di sini kita ingin hitung integral dari u integral dari ini x kuadrat tambah 3 ini kan kita misalkan dengan u kan. Nah, jadi u ini nanti dalam pemrosesan penyelesaiannya nanti kita kembali lagi ke bentuk awal sini. Nah, itu akan sangat-sangat sangat-sangat bukan susah, cuman ada cara yang lebih simpel, yaitu kita mengganti batas atas dan batas bawahnya dengan patokan fungsi u ini. Agar kenapa? Agar nanti ketika kita ingin menyelesaikan fungsinya, kita ingin menyelesaikan integral ini, maksudnya kita tidak perlu kembali ke fungsi awal, kita tidak perlu ganti u lagi menjadi x kuadrat tambah 3. Nah, caranya adalah seperti ini. Batas atasnya kita ganti dengan patokan fungsi u ini. Jadi batas atasnya kan
batas bawahnya batas bawahnya kan adalah 1. Nah, di 1 X ini, fungsi U ini, X-nya kita ganti dengan 1. Itu untuk cari batas bawahnya. Jadi X sama dengan 1, maka U sama dengan U X kuadrat tambah 3, 1 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi batas bawahnya adalah 4. Kemudian untuk batas atasnya, ya, di sini X sama dengan akar 6, maka U yaitu akar 6 kalau dikuadratkan menjadi 6, kemudian ditambah 3 jadinya 9. Jadi U sama dengan 9. Maka batas atas dan batas bawahnya menjadi 9, 9, dan 4. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, sudah enak nih integralnya. Kita tidak perlu kembali ke dalam fungsi ini awalnya lagi. Jadi kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Maka hasil akhirnya integral dari setengah, ya, ini x dx-nya, iya. Nah, jadi setengah du-nya ini kita taruh di sini, jadi setengah ini, setengah, kemudian x dx ini, x-nya kita ganti dengan u, ya, oke. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Jadi integral dari setengah akar u du. Nah, x dx ini kita suruh ganti sama dengan setengah du, ya. Jadi fungsinya itu kita bagi 2 agar bisa sama dengan ini. Ini kan x, kemudian dx. Nah, kita bikin agar dia sama. Jadi x dx sama dengan setengah du. Maka ini tulis setengah, kemudian du. Nah, u-nya di sini. U-nya ini adalah yang ini. Ya, kita ganti batas bawah dan batasnya. Jadi integral dari setengah akar u du dengan batas bawahnya adalah 4 dan batasnya adalah 9. Ya. Kemudian setengahnya ini seperti biasa kita keluarkan. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setengah ini kita keluarkan menjadi setengah integral akar u kali du dengan batas bawahnya 4 dan batas 9, kemudian setengah. Nah, di sini akar u-nya itu kita langsung, ya, karena batasnya sudah kita ganti, jadi kita langsung. Nah, kita langsung buat integral dari akar u itu adalah akar u kalau sesuatu bilangan apa saja yang diakarkan itu kan pangkatnya setengah. Anggap saja integral dari u pangkat setengah. Nah, integral dari u pangkat setengah adalah di depan u-nya ini kan ada koefisien 1. 1 per setengah ditambah 1, ya, salah. Maaf. Maksudnya 1 per 1 tambah setengah dikali u pangkat setengah tambah 1. Nah, jadi 1 per setengah tambah 1 itu sama dengan 3/2. Nah, 3/2 ini, ya, 3/2. Kemudian u dikali u pangkat setengah tambah 1, setengah 1 tambah 3/2. Jadi integral dari u pangkat setengah atau akar u itu adalah 1 per 3/2, 1 per 3/2 dikali dengan u pangkat 3/2. Nah, kemudian jangan lupa kita tambahkan ini, ya, setengah di depannya. Kemudian ini batas bawah dan atasnya kita mesti tulis. Nah, ini kita keluarkan dulu, ya. Jadi 1 per 3/2 itu sama dengan 2/3. Nah, kemudian 2/3-nya ini kita keluarkan, kita operasikan ini dulu. 1/2 dikali dengan 2/3 itu sama dengan 1/3. Ya, kemudian u-nya ini kita langsung masukkan batas atas dan bawahnya, ya. Jadi batas bawah dan atasnya kita kurangkan. Jadi u pangkat 3/2 kita masukkan batas atasnya, ya, itu 9. Jadi 9 pangkat 3/2 dikurang batas bawahnya adalah 4. 9 pangkat 3/2 dikurang 4 pangkat 3/2. Kemudian turun lagi sama dengan 1/3. Kemudian 9 ini kita sederhanakan dia, ya, agar bisa lebih mudah menyelesaikannya. Nah, di sini 9 itu kan sama dengan 3/2. Jadi kita cari 9 sama 4 ini yang kira-kira kalau dia dibuat pangkat itu pangkatnya bisa kita
sederhanakan dengan pangkat yang di luar sini. Nah, jadi 9 pangkat 9 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Nah, nanti 2-nya ini kita coret, bisa kita coret. 2 ini, 2 yang dengan 3 dengan 2 yang di dalam ini bisa kita coret. Nanti hasilnya adalah 3 pangkat 3. Kemudian 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 ini kita coret. Kemudian nanti tinggal 2 pangkat 3. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian kita turun lagi 1/3 dalam kurung 3/3 dikurang 2 per 2 per, maksudnya 3/3 dikurang 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Nah, karena pangkat 2-nya tadi sudah kita coret, jadi 1/3. Kemudian 3 pangkat 3 ini sama dengan 27, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maaf, saya agak keringat ya, karena panas ya. 1/3 dikali 27 kurang 3 kurang 8 sama dengan 19/3. Jadi integral dari ini ya, kemudian kita ubah batas atas dan bawahnya menjadi seperti ini, dan hasilnya adalah seperti ini, 19/3. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal ketiga. Ke soal yang ketiga, aduh kira-kira kelihatan tidak ya? Soal ketiga ya, yaitu metode trapesium. Ya. Jadi ini soalnya, integral dari 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2 dx dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya adalah 1, dengan h atau lebar atau tinggi tiap, bukan tinggi, lebar, jadi jarak antara garis yang pertama dengan garis yang kedua itu 0,5. Nah, ini kita harus cari n-nya terlebih dahulu nih. Kita harus cari n-nya dulu. N itu adalah banyaknya segmen, banyaknya pias ya. Jadi dalam koordinat terus ada kurva ya, kemudian kita gambar segmennya, bentuknya trapesium. Kurva itu kan tidak jalannya lurus ya, dia kan ada yang bergelombang, makanya kita bisa tarik segmennya. Jadi segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4 dan seterusnya sampai di batas, sampai di garis batas atas. Nah, ini cara mencari banyaknya segmen, saya pikir sudah jelaskan teman saya. Caranya itu kita pakai rumus H sama dengan B kurang A dikali N. Nah, jadi pada metode ini sedikit info saja, pada metode trapesium dan nanti pada metode Simpson ini, batas atas dan bawah dari integral itu ya hanya digunakan untuk mencari banyaknya segmen ya. Jadi dia tidak langsung terjun ke dalam proses penyelesaian, tapi dia berguna untuk melengkapi proses penyelesaian. Jadi dia tidak masuk langsung di rumusnya. Dia masuk di sini untuk bagaimana kita jalannya, kita mencari ini semua. Nah, jadi kita langsung masuk saja. H sama dengan B kurang A per N. H-nya tadi sudah tahu ya. H-nya 0,5 kurang B-nya 3 kurang A-nya 1 ya. A-nya 1 jadi 3 kurang 1 per N-nya. Ini 0,5, ini kita balikin saja. Jadi N-nya, N sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2 per 0,5-nya turun di sini. 2 per 0,5 adalah 4. Jadi banyaknya segmen itu ada 4 buah. Nah, kalau 4 buah itu pasti garisnya ada 5. Jadi garisnya bermula dari x0. X0 itu adalah batas bawahnya. Batas bawahnya sini adalah 1 nih. Nah, jadi x0-nya itu 1. Jadi garis itu ditarik dari kurva sampai di koordinat x-nya itu turun di angka 1. Kemudian dia ke sana sampai sebanyak 4 segmen. Nanti berhentinya di batas atasnya yaitu 3. Ini kita cari x0, kita cari xi dulu. Nah, x0 kan tadi sama dengan A, maka x0 dimulai dari 1. Kemudian 1 kita cari ini x0
Ya, kita cari X1-nya, X2, X3, dan X4. Itu maksudnya garis tiap segmen. Nah, untuk menentukan dia punya angka berapa. Jadi garis ketiga itu angka berapa? Ya, angka berapa? Maksudnya di dalam garis koordinat kan 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, di antara 1 dan 2 ini garis ke 2, ya. Terus 2 ke 3 garis ke 4. Ya, pokoknya seperti itu. Itulah. Semoga bisa dipahami ya. Nah, X0-nya sama dengan 1, kemudian X1-nya jadi X0. Ini rumusnya ya, XI-nya. X0 tambah I dikali dengan H. Dikali dengan H. Itu yang dia punya lebar tadi. X1 sama dengan 1,5. Dari mana? Dari sini. Dari rumus ini. X0 tambah I kali H. X0-nya kan 1. I-nya ini yang di depan ini, indeksnya ini. Indeksnya kan 1, jadi masukkan 1. Kalau indeks 2, kalian masukkan 2. Kalau indeks 3, masukkan 3. Gitu. Kemudian X0 ditambah I, kemudian dikali H. Nah, kita kan cari X1-nya nih. X1 kan I-nya 1. 1 dikali H-nya hanya 0,5 dengan 0,5. Kemudian ditambah X0-nya 1. 1 tambah 0,5 sama dengan 1,5. Dan begitu seterusnya. Kemudian untuk FI-nya ini kita patokkan kepada fungsi integralnya atas ini. Di 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2. Nanti x-nya kita ganti sesuai indeks yang ini. Nah, jadi kalau F4 maka nanti pakai X4. X4-nya 3. Nah, jadi saya pikir dengan tabel ini saya menjelaskan satu saja. Kita ambil contoh misalnya di sini Fx1, F1-nya X1-nya kan 1,5. Jadi 2 dikali 1,5 pangkat 4, kemudian ditambah 4 kali 1,5 pangkat 2. Itu hasilnya 19,125 dan begitu seterusnya. Kemudian sudah dapat ini semua, lalu kita masukkan ke rumus. Itu I-nya ini adalah representasi dari soal integral yang ini. Setara. Kenapa setara? Karena ketika kita mencari integral, walaupun itu adalah integral tertentu, tetapi hasilnya itu tidak 100% akurat. Makanya kita pakai tanda setara ini. Ya. Karena kalau sama dengan itu, pasti hasilnya benar-benar akurat. Misalnya, contoh 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Pasti, sudah pasti sama dengan 2. Ya mungkin 1 tambah 1 kita pakai tanda setara. Karena 1 tambah 1 kan kita langsung tahu toh. Hitung 1 tambah 1 sama dengan 2, maka itu sudah pasti sama dengan 2. Nah, beda kalau dengan ini. Kalau dengan ini kita harus pakai tanda setara karena hasilnya itu kita tidak benar-benar tahu akuratnya berapa. Ya. Karena ini kan kita mencari luas kurva ya. Luas kurva apalagi kita pakai metode trapesium yang dimana metode trapesium itu kalau semakin dia banyak segmen, semakin dia n-nya banyak, itu hasilnya lebih akurat. Jadi kalau misalkan di sini kita dapat hasilnya n-nya adalah 4, maka mungkin misalnya kalau kita coba lagi dengan soal yang sama dengan h yang sama, bukan h yang sama sih. Misalnya kita pakai soal yang sama, kemudian segmen yang lebih banyak, ya. Nanti segmen yang lebih banyak itu pasti dia hasilnya lebih akurat dan pasti lebih mendekati hasil yang sebenarnya. Jadi kita pakai tanda setara saja. I kapital setara dengan rumusnya itu H/2 dikali F0 tambah 2F1 tambah 2F2 tambah 2F3 tambah F4. F4-nya kita tidak perlu pakai koefisien lagi ya, karena sudah terakhir itu seperti sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian di sini kapital dengan H-nya 0,5 per 2. Kemudian F0-nya F0 ya F0 Fx0 F0 sama 6 dan 2 dikali F1-nya 11,125 tambah F3-nya 48, F4-nya adalah F2-nya 48, F3-nya 103,125, F4-nya 198.
kita hitung semua, turun masuk 2 kali ini hasilnya ini 38,25, 898, 2 kali 103,25, 96,25, turun, dan 6 tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini hasilnya adalah 544,5, kemudian 0,5 per 2 itu hasilnya sama dengan 136,125. Di sini saya pakai tanda sama dengan karena ini angka yang ini kalau kita bagi 2 kemudian dikali ini pasti hasilnya ini, bukan pakai mendekati lagi. Kalau mendekati itu nanti sini. Jadi kalau ini kita bagi 0,5 per 2 dikali 544,5 itu hasilnya pasti 136,125. Ya, jadi ini adalah hasil akhirnya. Ya, jadi dari soal seperti ini kita pakai metode trapesium itu nanti dapat hasilnya. Oke, baik, kita langsung masuk ke contoh yang keempat. Di sini kita memakai metode Simpson 1/3. Nah, ini soalnya. Ini sebenarnya soalnya yang sama ya. Tapi soal yang sebenarnya sama, cuman di sini saya salah tulis batas atas dan bawahnya ini. Batas atas dan bawahnya harusnya sama nih, ya. Harusnya sama. Yaitu 3 dan 1. Atasnya 3, bawahnya 1. Cuman saya salah tulis 1 dengan 0, jadi saya salah tulis. Jadi kalau soalnya sama, hanya sama, batasnya sama, pasti n-nya sudah sama dong. Kalau ini sudah sama, kita masukkan saja. Soal 4 ini simpel saja. Nah, semuanya sudah kita ketahui. Kita sudah cari x-nya, sudah cari x-nya. Lanjut, kita masukkan ke rumusnya. Jadi pada rumus Simpson 1/3 ya, di mana I setara dengan H/3 dikali dengan F0 kemudian ditambah dengan F4 F1 tambah 2 F2 tambah 4 F3 tambah F4. Itu adalah rumus untuk metode Simpson 1/3. Nah, ini rumusnya agak sedikit berbeda dengan trapesium. Kalau trapesium itu rumusnya untuk F1 sampai Fn-1 itu dia dikali dengan koefisien 2. Namun berbeda pada metode Simpson 1/3 di mana F1 sampai dengan Fn-1 itu kalau I-nya ganjil dia dikali dengan koefisien 4. Tapi kalau I-nya genap dia dikali dengan koefisien genap, koefisien 2. Jadi kalau F-nya 1 ya, kalau F1 jadi 4. Satunya kan ganjil. Tapi kalau F-nya F2 2-nya kan genap. Jadi 2. Gampang. Ganjil kali 4, genap dikali dengan 2. Nah, karena di sini segmennya sama, jadi pasti F1, F2-nya F4 itu sama semua, cuman dia akan berbeda angkanya. Kan di sini kita kali 4 untuk bilangan indeksnya ganjil dan kita kali dengan 2 jika indeks bilangannya itu genap. Kemudian kita langsung turunkan I kapital setara dengan H yaitu 0,5 per 3. Kemudian F0-nya sama dengan 6 seperti tadi, 4 dikali dengan 19,125 ini, kemudian 2 dikali 4 dikali dengan F 103,125, kemudian 4-nya 108. Kita kali semua, dapatnya 4 kali hasilnya ini 70,5, kemudian 2 kali 48 hasilnya ini, ya sama seperti yang di atas 96, dan 4 dikali 103,125 hasilnya adalah 412,5. Dapat sebenarnya kita jumlahkan yang dalam dulu, karena dalam matematika jika ada pengoperasian yang ada jika ada operasi kurungnya itu didahulukan ya, kurung itu didahulukan meskipun dalam bentuk ya jumlahan pengurangan, dia didahulukan daripada perkalian pembagian. Kastanya dalam kurung perkalian pembagian baru penjumlahan pengurangan. Ini kita dapat ya, kan semua ini 798. Nah, kemudian kita kali dengan 0,5 per 3. Jadi I-nya ya,
I setara dengan 0,5 per 3 dikali dengan 789 dikali 789 sama dengan 101,5. Dia bisa setara dengan, kita tahu ya, bisa aja di situ sama dengan 131,5. Nah, ini juga sekaligus membuktikan bahwa kita bisa membandingkan dua metode ya. Kita bisa memakai dua metode untuk satu soal dan kita cari mana yang lebih akurat. Itu ada caranya, itu periksa galat errornya itu ada cara lupa itu, tapi itu untuk fungsinya untuk mencari bahwa seberapa akurat hasil yang didapat. Kan hasilnya tidak jauh kan, 31,5 ataupun 136,1, tidak beda jauh nih, ada berapa, 5 angka saja, 5 angka lebih lah. Jadi itu bisa dicari itu galat apa, itu namanya apa, galat apalah itu, untuk mengkoreksi dan sekaligus memeriksa jawaban mana yang paling akurat ya, yang lebih mendekati hasil yang sebenarnya. Mungkin teman-teman tahu, mungkin bisa beritahu ya di kolom komentar nanti mungkin, atau mungkin dari Pak mungkin bisa bantu kami untuk memberi jawaban mana yang lebih akurat. Oke, jadi sekian itu presentasi dari kelompok kami ya. Jadi penjelasan saya ini untuk menutup presentasi dari kelompok kami, karena saya menjelaskan tentang bagian terakhir. Sekali untuk itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika dalam penyampaian kami masih belum dipahami, kami akan memperbaiki pada tugas kedepannya. Ya, mohon maaf juga banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya sama maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Selamat pagi. Oh iya, terima kasih.